Jiang samar-samar memandangi setan-setan yang melesat melewati bagian atas kereta, dan terkagum-kagum untuk sesaat. Pertempuran ini tidak kecil sama sekali. Setelah beberapa ratus ras iblis pertama dirusak, ras iblis yang hadir bahkan lebih sembrono dan menakutkan. Sial, sarang lebah macam apa ini? Hati Jiang cukup tertekan, tidak ada yang bisa dilakukan di sepanjang jalan. Mengapa ada gerakan sebesar ini saat ini? Saya khawatir setan-setan ini tidak gila. Bagaimana mereka bisa begitu berhati-hati ketika ras manusia muncul? Hei, apakah saudaramu melakukan sesuatu yang keterlaluan? Bukankah dia memprovokasi setan di sini? Feng Xuan langsung kembali melalui transmisi suara. Kakakku dan aku telah dalam pelarian sepanjang waktu. Tidak mungkin ada konflik dengan iblis di sini. Dan kakakku berusaha untuk tidak menimbulkan masalah bagi iblis itu. Jadi kami berusaha menjauh dari arah pertemuan. Iblis itu, bagaimanapun, kita adalah ras manusia. Suara Feng Xuan semakin rendah dan semakin rendah. Dan tampaknya transmisi suara pun tidak dapat membuatnya merasa nyaman untuk menceritakan rahasia ini. Pada saat ini, Jiang Haha tertawa dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Jangan khawatir, Feng Tianxing dan aku adalah teman dekat. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, itu tidak ada hubungannya dengan paman ini. Jangan khawatir, aku pasti akan membawamu kembali kali ini. Adapun yang boros, Jiang pasti gagal untuk mempercayainya. Dia adalah ras iblis ortodoks, dan waktunya untuk berhubungan dengan Feng Tianxing terlalu singkat. Jika dia tidak mengandalkan nama Feng Tianxing untuk menekan perubahan Xier, dia akan membunuh Feng Xuan sejak lama. Sekarang alasan mengapa Xier bersedia membantu Feng Xuan keluar dari bahaya dan mengalihkan setan-setan ini adalah karena percakapan pribadi Jiang dengannya. Jiang memberitahu Xier bahwa Feng Tianxing memiliki hobi yang sangat khusus, yaitu dia tertarik pada kulit halus ras manusia. Jadi ras manusia ini sebenarnya digunakan untuk menghibur Feng Tianxing. Dengan kata-kata inilah Xier bersedia melakukan sesuatu. Tuan muda Feng memiliki hobi seperti itu. Jika dia seorang pengawal, jika dia tidak tahu bagaimana menyenangkan Feng Tianxing, dia tidak hanya akan hidup sia-sia. Setelah Xier dan Jiang pergi, mereka terbang sejauh puluhan mil, lalu menggantungkan mantel kamuflase pada babi hutan, dan meninggalkan beberapa jebakan sebelum pergi. Lagi pula, ras iblis ini tidak akan berani bertindak gegabah setelah mengejar mereka. Jebakan kecil ini cukup untuk menunda waktu. Xier hampir berjalan di kaki depan, dan pasukan besar iblis mengikuti. Xier berlari ke depan sejauh puluhan mil, berganti pakaian lagi, dan kemudian kembali dengan cara yang sama. Dia ingin menentukan pergerakan iblis-iblis ini dan membeli lebih banyak waktu untuk Jiang. Hobi khusus Tuan Feng benar-benar menyusahkan. Saya khawatir akan ada lebih banyak hal kotor seperti ini di masa depan. Aku tidak mengerti. Apakah para budak itu jahat? Hati Xier mengirimkan siksaan jiwa. Tidak sedikit budak manusia. Tidak sulit bagi orang-orang ini untuk terbiasa curhat, dan tidak akan ada setan yang menghentikan mereka. Menggelengkan kepalanya, Xier membuang pemikiran ini sepenuhnya. Tuan Feng berbeda dari orang biasa. Pikirannya pasti berbeda. Saya seharusnya tidak menggunakan pikiran saya untuk menebak apa yang dipikirkan Tuan Feng. Xier sekarang melakukan sesuatu untuk Feng Tianxing dengan setia, dan tentu saja tidak akan ada kritik. Kembali dengan cara yang sama, dia segera melihat setan yang terkepung. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu menunggu begitu keras? Apakah ada hadiah untuk membantu? Apakah seluruh tubuhku cukup kuat untuk membantu? Sebelum kata-kata Xier selesai, sudah ada setan yang ingin mengusirnya, tapi 3 kata terakhir membuat mereka tersenyum. Ternyata ahli, itu saja, kami diperintahkan untuk datang mengepung umat manusia dan menambah pujian kepada pemimpin. Hadiah ini awalnya diberikan kepada kami, tetapi jika Anda bersedia mengambil tindakan, Tuan, kami bersedia untuk berbagi bagian. Anda lihat bagaimana? Dia sedikit mengernyit. Bagian? Ini bukan jawaban yang diinginkan Xier, jadi dia langsung melambaikan tangannya. Lupakan saja, tidak ada ketulusan sama sekali. Kupikir kamu harus kembali lebih awal. Setan di sini tidak sederhana, barusan. Di tengah percakapan, Xier sengaja tidak mengatakan apa-apa, hanya untuk menahan nafsu makan iblis-iblis ini. Ketika beberapa iblis mendengar ini, mereka segera berkumpul. Tuan, bukan itu masalahnya. Anda salah paham. Saat Anda menyelesaikan tugas ini, siapapun yang memiliki kredit paling banyak dan siapa yang akan bertanggung jawab atas distribusi, Anda harus lebih berguna daripada kami. Mendengar ini, Xier Chai mengangguk puas, dengan postur kuno. Baru saja saya melihat 3 setan melemparkan mantel mereka pada babi hutan, dan kemudian melarikan diri dengan babi hutan itu. Tapi ketiga iblis yang berada di puncak tubuh lengkap mereka, saya bukan lawan, dan saya tidak ingin menimbulkan masalah, jadi saya akan mundur untuk saat ini. Selanjutnya, menurut pengamatan saya, ketiga iblis ini harus memiliki sarana khusus untuk berteleportasi ke jarak dekat. Tubuhmu tumbuh, tidak peduli berapa banyak Anda pergi, Anda hanya akan mati. Xier tampaknya melakukan analisis yang cermat, tetapi kenyataannya, dia menekan iblis-iblis ini.
Untuk sebuah kota, seluruh tubuh adalah puncak kekuatan, dan tidak lebih dari 10 setan di puncak seluruh tubuh. Puncak tubuh utuh lebih cenderung muncul di beberapa kota. Ini dibatasi oleh sumber daya di kota, dan dapat mendukung batas atas puncak tubuh yang lengkap. Kekuatan barisan depan iblis-iblis ini pasti tidak terlalu kuat, dan tidak banyak tubuh pertumbuhan. Ini adalah modal yang CR bersedia untuk mengobrol dengan mereka di sini. Aku melihat postur tubuhmu. Sepertinya kamu harus menangkap mereka. Hanya 3 setan. Apakah mereka layak dianggap serius? Setan dengan penampilan seorang kapten mendatangi CR dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Sebenarnya, kami tidak ingin mati. Bagaimana kami bisa memprovokasi seluruh tubuh ini? Hanya saja ras manusia ini benar-benar berbahaya. Mereka menyerang lumbung kami beberapa kali. Kali ini, mereka mengumpulkan kekuatan beberapa kota untuk mengepung dan menekan mereka. Meskipun hanya ada 3 ras iblis kali ini, mereka adalah mata-mata mereka jika mereka tidak dalam keseimbangan yang baik. Menjatuhkan mereka dan menginterogasi posisi ras manusia itu adalah pencapaian yang luar biasa. Dan itulah mengapa kami mengatakan itu. Demon Raja menggaruk kepalanya dengan malu. Kekuatan ras iblis aneh di depannya ini tidak rendah. Itu dekat dengan puncak tubuhnya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang terhormat di mana saja. Secara alami, tidak ada kekurangan sumber daya di tangannya. CR terlihat cukup pengertian. Yah, kepung tempat ini. Karena ini adalah kredit yang besar, aku tidak akan bergabung. Aku akan memberimu sedikit nasihat. Aku akan membicarakannya ketika pasukan besarmu datang, dan jangan terburu-buru. Setelah berbicara, CR bergegas melawan arus orang-orang dari Demon Rache. Terutama karena rute ini, bergerak menuju pasukan besar ras iblis. Tidak ada keraguan bahwa banyak ras iblis hadir. CR tidak menyembunyikan jejak apapun di sepanjang jalan. Bagaimanapun, ras manusia tidak ada di sisinya. Jadi dia mengambil postur yang dia miliki ketika dia tidak bergabung dengan rumah Laksamana, dan sangat terkenal.